Kasus korupsi yang melibatkan Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB melalui jalan yang berliku. Drama penangkapan, pembantaran ke rumah sakit hingga penetapan tersangka terhadap Lukas yang berlapis ini menjadi catatan kelam pengusutan kasus korupsi di tanah Papua. Pengungkapan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB diwarnai drama. Lukas yang telah ditetapkan sebagai tersangka sempat enggan menjalani proses hukum dan menolak pemanggilan penyidik KPK untuk diperiksa di Jakarta. Alih-alih menjalani proses hukum dengan baik, Lukas NMB memilih menggerakkan ribuan pendukungnya untuk berjaga di sekitar kediamannya di Jayapura, Papua. Berbagai pendekatan pun dilakukan, termasuk dengan melibatkan tokoh-tokoh Papua agar mendesak Lukas NMB menjalani proses hukum. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri sempat menemui Lukas NMB di kediamannya. Namun Lukas tak kunjung bersedia menjalani proses hukum. Dugaan korupsi Lukas NMB ini meliputi alokasi janggal anggaran untuk pimpinan pemerintah Provinsi Papua serta adanya penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional. Lukas NMB juga disinyalir memiliki manajer untuk melakukan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga mendapati 12 aliran janggal yang dilakukan Lukas NMB yang bernilai hingga ratusan miliar rupiah. Beberapa aliran dana mencurigakan tersebut dilakukan setor tunai ke rumah judi dan juga transaksi yang dilakukan oleh anaknya. PPATK kemudian membekukan semua transaksi yang mengarah atau dilakukan atas nama Lukas NMB. PPATK turut menggandeng 11 lembaga penyedia jasa keuangan, mulai dari asuransi hingga bank untuk mengusut kasus ini. KPK akhirnya secara resmi menangkap Lukas NMB pada Selasa 10 Januari 2023. KPK melakukan tindakan jemput paksa setelah mendapatkan informasi yang mencurigai Lukas NMB bermaksud meninggalkan Indonesia. Setelah dibawa ke Jakarta, Lukas resmi berstatus tahanan KPK. Lukas NMB sempat memberikan perlawanan dengan mengajukan pra-peradilan terhadap dirinya. Namun perlawanan Lukas kandas setelah hakim menolak permohonannya. Tidak hanya Lukas, kini KPK juga menetapkan pengacaranya Stepanus Roy Yening sebagai tersangka atas dugaan menghalangi proses penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB.